Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Sulastri. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023. Dengan nomor induk mahasiswa saya adalah 2010 230021. Nah, saat ini saya akan mulai PPG UKIN, yaitu dengan judul Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Mari silakan kita masuk ke ruang selanjutnya, yaitu adalah proses pembelajaran video pembelajaran UKIN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Bagaimana kalian hari ini? Baik. Belajar sekarang karena hari ini kita sedang menghadapi salah satu masalah berbaca. Jadi kalian dalam rangka menjaga kesehatan kalian harus pandai-pandai menjaga kesehatan, pandai-pandai istirahat. Nah, sebelum kita masuk pelajaran, aku akan kasih dulu tentang kalian hari ini. Ada Aisyah? Hai Aisyah, kalian lagi bilang aku? Aisyah kuliah. Alhamdulillah apa kalian? Nadia Azhara. Kemudian Alia Latifah Fatihah. Adiasa. Dijalan lagi. Firman. Pepa Lupa. Beda. Lala. Remaja. Sarung Mala. Sarung Ramadan. Sarung Ramadan. Jaipo. Dea. Oke. Nah, ini adalah yang masuk hari ini. Nah, sebelum kita masuk hari ini, minggu yang lalu sudah membahas tentang kekalahan Jepang di Asia Pasifik atau kekalahan Jepang di Asia Timur Barat. Selamat siang Mega, benar kan? Silakan Mega. Oke. Nah, kita bicara ya, karena minggu lalu sudah membahas tentang kekalahan Jepang di Asia Pasifik. Nah, kekalahan Jepang di Asia Pasifik itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, dari buku yang kemarin dari kalian sudah paham? Nah, jika kalian sudah paham, maka ada beberapa pertanyaan yang ingin ibu sampaikan ke kalian. Sekarang ibu tanya ke kalian. Kira-kira dampak proklamasi yang ada di Indonesia itu seberapa besar sih dampaknya bagi politik di dunia? Ada yang tahu? Dari proklamasi kemerdekaan di Indonesia itu membawa dampak seberapa besar bagi politik di dunia? Ada yang tahu? Boleh tangan? Adakah yang tahu sebelum kita masuk pada materi baru, yaitu detik-detik proklamasi? Betul, itu adalah pengakuan sebuah kedaulatan. Itu yang sangat besar. Sekarang kita masuk pada materi baru, yaitu adalah detik-detik proklamasi. Nah, sebelum kita menulis penjelasan, mulai kita langsung lah. Ya, apa namanya? Nah, sebelum kita masuk, itu ada satu ini adalah pidato perjuangan dari Soekarno. Orang-orang bangsa Indonesia sangat tertidur di mana-mana pasaran. Semua dulu ada datang dulu kembali, ada kedatangan lagi baru. Memberi sumbangan kepada karena mereka dapat. Nah, ini adalah video, ibu ambil video salah satu video dari Bung Karno, yaitu adalah tentang pemuda. Sesuai dengan kalian? Baik, orang-orang muda itu kalau orang berikan aku orang pemuda
bisa dalam penjelasan kelas eksplorasi kehidupan manusia akhir dari kelas asa di kelas dan kewajiban kelas tidak mengenai orang akan pada pembayaran kelas saya saat ini berbahasa suami yang ketika bukan bahasa dengan kaki bahasa jasa dan juga bahasa Indonesia mereka di dalam kelas dan mereka lain dari yang mereka sama bahasa Indonesia sementara mereka tak menjelaskan bahasa Indonesia dan dengan Indonesia karena mereka juga ada budaya yang sedang diolah dan akan Indonesia sehingga mereka tidak boleh berani oleh bahasa kita bukan mengenai tidak bahwa bahasa itu berarti Indonesia masa eksplorasi bisa eksplorasi tanpa ada hal tadi berapa titik eksplorasi setelah eksplorasi bisa eksplorasi masa bisa dari kosan ini berbeda antara saya bisa eksplorasi dan dari kosan ini pernah masa bisa dalam kata berbeda akhirnya ada yang bisa punya juga bisa eksplorasi dan juga masa yang terakhir adalah apa awal suara juga dan juga akan lebih bisa kalau saya dan juga ada di mana kedua masa yang saya bukan dari mana jadi saya yang sudah dari bisa bangun masa bisa tidak sama saya bisa kata benar kata juga nama bisa sudah nama kamu karena biasa sudah bisa kamu yang lebih banyak suara dan masa ini saya tahu ya bisa kelas kita juga berbeda saya kelas bisa bisa benar dengan itu betul dan ada tetapi juga pada materi ini bukan sebenarnya para kita dari kalau itu ada dua sama ya jadi kita ya lalu kita eksplorasi ini kan mereka sepakat untuk orang yang karena saya bisa itu kalau jangan kata dulu ada apa bukan sesuatu ada apa dari jangan itu bukan eksplorasi dari mana itu jadi ada orang ya bukan tidak ada dulu waktu kasih itu mereka berada di itu bukan eksplorasi tapi kalau ada orang sepakat saya sih mereka berada di itu mereka kira-kira karena sebenarnya eksplorasi kalau kita memahami saya sebenarnya ini sudah salah kita bagi itu saya tidak tanda berapa saja berjalan ke orang yang awal sama saja berjalan berjalan ke arah karena ini bukan sesuatu soalnya kain kalau kita jalan itu ya setelah itu kami dalam tanda ada orang yang awal rumah sekarang ada di masjid masjid dan kami terus satu beberapa orang apa bisa kalau ada yang ada di depan mana sapi orang juga lain waktu bukan dalam posisi dan itu selesai proses eksplorasi para dan lain sebagainya kami dalam usaha punya sana mereka itu sudah dari karena orang sekali buat para budaya ke sana mereka sudah mau bisa pada eksplorasi lalu dalam pada eksplorasi apa yang apa di mana itu akan mulai akan aktivitas dan langsung kita sekarang sapi yang berada udah kalau dari tadinya kan ya ini adalah aktivitas kemudian boleh mencoba pada upacara jelas sebenarnya saya kata bahwa tapi kita tidak salah mereka sering kita dalam bahasa bahasa muda kita punya pasti ini serta seperti tidak saya suka lalu dia sudah sekarang dan mereka masih berapa kali kau dan suara pada saat sudah mencapai dari Indonesia sebelum mereka eksplorasi kemudian eksplorasi juga perubahan kami bangsa Indonesia dengan mengenai perwakilan Indonesia apabila mengenai perusahaan restoran cara lain menurut dengan cara kami cara ini bersenang senang karena beberapa itu dari beberapa lama lima akan melakukan Indonesia utama ada berarti ya terjadi sekali kita sudah kita tanpa itu artinya kita kalau nanti masih sudah kira eksploran ambil ada apa kita sudah dan kita akan berbuat kita berjalan dengan lama tanpa itu para kita eksploran dengan juga berjalan dengan lama itu kita akan jalan kira yang sama sudah berarti dan kita tidak sampai bahwa itu dan dan tidak jalan dengan itu kan kita mungkin saya tidak punya jadi kita sudah bergerak terus sudah menggunakan soal beberapa kalau saya ada sampai pada orang itu dalam sekolah kalau kita sekarang masih ada mereka sudah telefon aku kita sekarang kita ada dalam beberapa sana pada ada bukan kita sampai dia boleh di kita tahu dia boleh kalau saya akan dan langsung salah ada kan baru masalah kita ada kita kan kita selesai baca masih mau belajar kurang belajar kalau masih belum kita tidak tahu salah salah dari awal musibah kemudian dari awal dari mana juga khusus masuk sekarang kami mulai banyak kan dan tentu pas mana kita kalau sudah kita jauh dari mana khusus masuk kerja dari di sini bisa kamu mata mata yang dari rumah dan akan dari ya bagi kami semua orang orang sekarang sudah pasti kita akan mungkin ya karena kita sudah dia mau datang dan ya perlu kita cari semua untuk saya akan sampai dengan info yang akan kita segera solusi dan komunikasi yang ada ya itu juga orang eksplorasi jelas dia sebagai pemain dan saya semua Terima kasih atas perhatian saya saja. Tetap saja. Jadi bagaimana? Sekarang saya aku sudah berbuat dari dua ya. Dan saya jalan saya ya. Dengan tema yang ada sebuah saudara. Dan bersahabatnya para datang setelah dari saya saya orang ini. Dia berjaya semua semua. Para orang ini saya kira sudah tahu. Saya masih boleh cepat. Pada saat itu saya tahu. Sebelumnya orang seperti ada sebuah orang saya bicara. Tidak. Oh itu sudah. Masa itu masih sudah. Tetapi tidak akan ada. Orang dari daerah. Kemudian dan saya juga tidak. Kita memang tidak saya berikan. Itu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kamu tahu kalau Indonesia pernah dijajah oleh Inggris, Belanda, dan Jepang? Ya tahu, karena Jepang menjadi Indonesia untuk mendapatkan republik dan bahan menariknya untuk mendukung kebenaran Belanda menjajah Indonesia untuk mencari kekayaan, membuat perdagangan dan mencari daerah kerajaan dan alat Inggris menjajah Indonesia untuk mencari negeri penghasil dan fakta. Kemudian ada mengapa Soekarno dan Hatta diamankan karena Depok. Alasan utamanya yaitu agar tidak terpengaruh oleh para penjajah, dan alasan lainnya yaitu menjaga keselamatan Soekarno dan Muhammad Hatta dari penampakan oleh para Dan juga bagaimana kronologi pengalaman kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu karena Jepang diserang oleh para sekutu sehingga Indonesia memiliki kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaan yang paling lambat pada tahun 1945. Lalu dikatakan oleh Soekarno ditulis oleh para penjajah oleh Depok dengan alasan agar tidak terpengaruh oleh penjajah. Kemudian Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta untuk membacakan proklamasi di rumah Tanah Maeda. Di rumah Tanah Maeda terjadi pengibaran bendera merah putih dan pembacaan teks proklamasi. Lalu adalah sebuah momen atau
Sejarah rumusan naskah proklamasi di rumah Medan. Rumusan proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi di rumah Laksamana Medan, seorang pejabat Jepang yang bertugas di Hindia Belanda pada saat itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno dan Muhammad menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di sana yang kemudian dibacakan oleh Soekarno di Jakarta. Program tersebut diikuti dari museum rumusan naskah proklamasi di Jakarta.
meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Betul itu. Kita sebagai warga negara jangan cuma bisa menuntut, ya kan? Tapi bisakah kita memberikan sesuatu yang berharga yang bisa kita berikan untuk bangsa dan negara ini? Ya kan? Itu pertanyaannya. Jangan cuma bisa menuntut. Kalau orang cuma bisa menuntut, sama aja seperti orang menuntut tangan, ya kan? Satu jari ke arah orang itu, empat jarinya ke arah kita. Adalah bentuk pertanggungjawaban kita, ya kan? Selain kita menuntut, apa sih sudah bisa kita lakukan untuk bangsa dan negara ini menjadi lebih baik? Ya kan? Dan itu ya, benar itu setuju banget. Terima kasih banget jawabannya tadi dari Eva. Kemudian yang ibu ingin tanyakan lagi yaitu apa? Yang kira-kira apa? Ibu mau tanya nih, nilai-nilai yang bisa kalian ambil dari para tokoh proklamasi kemerdekaan. Sama kerja sama untuk meraih sebuah kemerdekaan dengan memikirkan apa? Ego kita, ya kan? Kalau misalkan kita punya ego, saya ini peran besar loh di sini, ya kan? Misalkan pada saat saya ini kasih ego, saya punya peran besar di sini, nggak akan jadi proklamasi, ya kan? Benar nggak? Itu penurunan ego, kerja sama untuk bahwa kita itu harus bersatu, tidak ada ego, tidak ada kita paling benar, kita paling berkuasa, tidak, ya kan? Kerja sama kan dibutuhkan. Ada lagi lain? Menghargai perbedaan pendapat. Bagus banget Safika. Itu apa, ya kan? Kalau kita bisa menghargai pendapat orang lain, maka satu kebulatan tekad itu akan muncul. Itu menghargai. Kalau kita tidak saling menghargai pendapat orang lain, yang ada adalah kita saling untuk menanyakan, saling ribut, ya kan? Itu karena tidak saling menghargai sebuah perbedaan. Nah, itu adalah makna atau nilai-nilai yang bisa kalian, salah satu nilai-nilai yang bisa kalian ambil dari tokoh-tokoh proklamasi. Nah, kira-kira pada saat kemarin pemilu, nilai-nilainya bisa diambil dari ini nggak? Bisa dipadupadankan nggak antara dengan proklamasi? Bisa? Bisa. Jadi apa? Apapun hasil pemilunya harus apa? Ya, yang kalah ya diterima, yang menang juga jangan terlalu tua. Kalau mana? Jangan terlalu sombong. Itu udah dua itu jangan seperti itu, ya. Nah, yang menang juga tidak usah tahu, panggil gini lu ya, itu juga. Nah, ya, juga salah, ya, tadi disebut. Nah, kalau misalkan yang kalah pun menerima keadaan bahwa kita adalah seorang warga negara yang baik, siapapun presidennya, dia adalah pemimpin saya harus kita hargai. Itu generasi muda yang bukan menjungkul yang sudah seperti itu. Bijak benar kata Safika. Itu adalah bisa jadi pemimpin yang bijak. Nah, ini adalah sebelum ibu tutup dari sini, ibu ingin tarik satu kesimpulan dari apa yang bisa kita ambil dari sini, yaitu dari pembelajaran kita kali ini, dari proklamasi kita bisa mengambil apa positif dari nilai-nilai para tokoh proklamasi. Kemudian juga kita bisa mengetahui makna proklamasi bagi bangsa Indonesia dan juga bagi dunia internasional. Nah, ini adalah satu kesimpulan yang bisa ditarik sebelum ibu tutup penutupan kita pembelajaran kita kali ini. Minggu depan berarti kita belajar tentang apa? Minggu depan kita belajar tentang sambutan atau terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena tidak semua negara menerima proklamasi ini. Ya kan, bagaimana besok minggu depan kita akan lihat bagaimana sih sambutan dari negara-negara internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, minggu depan kita akan jelaskan itu. Nah, sebelum kita tutup, silakan dikumpulkan dulu tugas-tugasnya. Tugas pokoknya, sini sudah ada nama pokoknya ya? Oh, dikasih dulu nama pokoknya. Silakan diberi nama pokoknya. Ya, ya. Tugas pokok, nama pokoknya siapa? Wabillahi taufiq wal hidayah.